Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat siang pioner seluruh Nusantara. Semangat terus, jangan pernah kendor. Ini pokok bahasan saya yaitu mengenai ide-ide brilian Nicholas Kokalis, pendiri P-Network. Beliau seorang doktor dan partnernya seorang dokter pula yaitu Cheng Dian Pao. Kedua-dua ini lulusan Stanford dan luar biasa sekali ide-ide cemerlangnya. Dengan pendirian dia melakukan terobosan-terobosan yang tidak terpikirkan oleh para pakar dan para ahli IT. Setelah dia mengembangkan P-Network selama 6 tahun merintis dengan ide yang tidak terpikirkan, dengan pola penambangan gratis sehingga dia bisa merekrut 60 juta member ya di seluruh negara. Sudah sekarang ini di 230 negara. Metode itu digunakannya ya secara cermat, teliti, karena dia pakar IT dan ahli teknologi juga, sehingga dia bisa menciptakan yang namanya penambangan gratis yang lain daripada kripto yang lain. Sehingga P-Network ini dianggap merupakan penambangan yang unik, lain dari BTC dan juga Ethereum. Dengan itu, yang tadinya penambangan P-Network ini dianggap hal yang tidak masuk akal dan aplikasi sampah, dianggap bukan cryptocurrency dan bukan uang digital. Selama beberapa tahun sebelum meluncurnya KYC mainnet ini dianggap hanya isapan jempol belaka ya, karena dikatakan P-Network ini merupakan sistem multi level marketing atau MLM yang menganut skema Ponzi. Setelah waktu berjalan, Kokalis lantas membuktikan secara real di seluruh negara, membuktikan bahwa P-Network ini merupakan cryptocurrency, uang digital yang lain daripada yang lain, dan banyak sekali yang terkandung dalam ekosistem P-Network ini yang luar biasa. Sehingga para investor pun sekarang mulai percaya dengan terobosan dan ide-ide brilian dari Kokalis. Pertama, dia meyakinkan para investor seluruh negara yang mengatakan bahwa P-Network itu bukan cryptocurrency, merupakan aplikasi skema Ponzi, sistem multi-level marketing. Dibuktikannya bahwa P-Network ini langsung listing ke 5 besar bursa ya. Di situ ada lbank.io ya. Ada 5 bursa besar. Sehingga setelah 5 bursa besar itu, pasca P-Day, dia melakukan PIPES. Jadi festival hari ulang tahun P-Day ke 2025. Kemudian langsung mengeluarkan inovasi dan peluncuran domain P. Itu luar biasa idenya ya. Itu ide brilian yang tidak terpikirkan oleh para pakar dan para ahli yang lain. Pasca P-Day 2025 dia meluncurkan produk domain P, sistem Web3, bukan Web2. Dan peluncuran ini dibuatnya bukan pembelian dengan uang fiat seperti web atau domain Web2, tapi dibuatnya sistem lelang agar berlaku adil untuk semua pioner maupun bukan pioner bisa mengikuti ini. Dan ini merupakan aset digital masa depan yang sangat luar biasa, karena setiap perusahaan besar pasti membutuhkan yang namanya website atau domain yang canggih, yang sistem Web3. Semua perusahaan mempunyai domain atau website, tentunya masih menggunakan Web2. Dan dengan terobosan Web3 ini, maka antusias sekali para investor dan perusahaan besar itu merapat untuk mengikuti lelang. Seperti ya, domain Samsung,
Domain Samsung sempat di angka 45.000. Sempat di angka 45.000 harganya ya, penawaran. Serta ada juga domain Tesla, Alibaba, dan banyak sekali perusahaan besar ya mengikuti acara peluncuran domain lelang domain P ini. Nah, ini teman-teman, efek dari peluncuran domain ini banyak sekali menggait para investor besar di seluruh mancanegara. Tentunya mereka simpatisan dengan meriahnya P-Day dan juga hebohnya peluncuran domain P ini. Karena domain P ini bukan hanya sebagai website, tetapi bisa untuk menyimpan identitas pribadi, produk dan jasa bisnis-bisnis kita, dan bisa konekkan ke blockchain Web3. Jadi banyak sekali keunggulan, dan ini merupakan suatu aset yang jika disimpan di kemudian hari akan bisa laku mahal kalau kita jual. Nah, tentunya semua orang ingin memiliki yang namanya domain P ya, dari peluncuran P Network. Banyak sekali yang diluncurkan oleh Qocalis yang menarik hati investor, dan samping itu pula dengan terobos-terobosannya sehingga para media sibuk untuk meliput berita-berita terkini setiap harinya di mancanegara. Hampir setiap media di setiap negara itu setiap hari meliput tentang P Network. Karena P Network ini dianggap cryptocurrency yang anomali, yang unik, yang lain daripada yang lain. Nah, itu salah satu juga ide dari Qocalis, bahwa yang diciptakannya itu betul-betul yang unik, yang langka, yang tidak dilakukan oleh kripto lain, sistem penambangannya, begitu juga cryptocurrency-nya, dan juga dia meluncurkan domain P yang belum terpikirkan oleh ahli-ahli lain. Nah, ide-ide brilian yang diluncurkan atau yang dicetuskan oleh Qocalis inilah untuk kemajuan P Network. Nah, saya yakin Qocalis masih punya ide-ide brilian yang akan diluncurkannya lagi. Apalagi untuk listing di Binance maupun Coinbase, saya rasa itu sangat jelas dan optimis, tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana dia mempertahankan market ya agar tidak jebol, tidak menjual murah para pioner, dan juga paus galau posisi sekarang. Dan nanti apakah bisa Qocalis untuk menggoncangkan harga sehingga harga bisa pump ketika dia melakukan buyback atau burning token, burning coin. Karena Qocalis informasinya banyak mendapatkan uang dari pemasangan iklan hasil download aplikasi. Nah, dengan uang itu dia bisa kompon atau melakukan buyback untuk menggerakkan market, dan investor mulai melirik ketika harganya terjadi pump ya, untuk banyak masuk dan ikut buy pula. Tentunya untuk menggoncang market ini saya rasa Qocalis dengan uang yang dia banyak mendapatkan uang dari iklan itu, dia bisa untuk melakukan market maker ya, membuat harga itu naik atau turun. Apalagi disinyalir memang core team ini banyak memegang koin P Network, tetapi dia sudah berjanji tidak akan menjual core team dengan harga murah. Nah, artinya ini ada prinsip dan terobosan yang akan dilakukan oleh Qocalis. Bisa saja dia melakukan buyback, memakai uang dia punya dapat hasil dari iklan, lantas ketika paus banyak masuk, beli di harga pucuk, baru dia melepas aset itu dalam skala besar untuk menjatuhkan harga. Bisa saja ya, untuk menjebak investor. Nah, jadi kita banyak terobosan-terobosan Qocalis ini yang akan kita tunggu. Yang jelas kita optimis bahwa ide-ide brilian Qocalis ini akan membawa kemajuan P Network dan akan mensejahterakan para pioner di seluruh negara. Terbukti dengan P Network ini atau P-Coin ini sudah bisa dijadikan sebagai uang digital di mancanegara. Ya. Nah, artinya bukan isapan jempol, dari mulai pembelian mobil, rumah, perabotan rumah tangga, fashion, sampai makan di restoran pun sudah bisa digunakan P-Coin sebagai alat pembayaran digital money.
Nah, itulah teman-teman yang informasi saya berikan, ide brilian dari Kokalis, dan semoga bermanfaat dan semoga kita sukses semua sebagai pioner di network. Sampai sini dulu, jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.